keluar dari sini. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa janji temu, kata gadis itu. Bu, tolong izinkan saya masuk. Ayah saya ada di dalam. Satpam wanita itu menjawab, bagaimana mungkin ayahmu ada di sini? Ini bukan sembarang perusahaan. Tepat saat itu, pemilik perusahaan tiba. Satpam menyapanya dan berkata, bos, Anda di sini. Ketika gadis itu mendengar bahwa wanita ini adalah pemilik perusahaan, dia segera berjalan mendekat dan berkata, Bu, nama ayah saya Peter. Saya putrinya. Satpam tidak mengizinkan saya bertemu dengannya. Saya bahkan punya fotonya. Pemilik perusahaan melihat foto itu dan terkejut. Peter adalah manajer umum perusahaannya dan dia berencana untuk segera menikah dengannya. Pemilik perusahaan segera memanggil Peter dan berkata, datanglah ke perusahaan segera. Seorang gadis muda sedang mencarimu. Kemudian pemilik toko dengan lembut bertanya kepada gadis itu, sayang, apa yang begitu penting? Mengapa kamu perlu bertemu ayahmu? Gadis itu berkata, kampus kami sedang mengadakan pertemuan orang tua guru. Setelah orang tua saya bercerai, saya mulai tinggal bersama nenek saya. Ibu saya tinggal di kota lain bersama suami barunya dan teleponnya sudah dimatikan selama beberapa hari. Nenek saya juga sakit. Saya hanya ingin seseorang dari keluarga saya datang ke pertemuan itu untuk saya. Pemilik toko berkata dengan ramah, jangan khawatir, sayang. Hari ini saya akan pergi ke kampusmu dan menjadi ibumu. Gadis itu menjadi senang. Dia memberikan alamat kampus, nomor registrasi, dan namanya kepada pemilik toko. Dan pemilik toko menuju ke kampus. Sementara itu, gadis itu berdiri di depan mobil ayahnya. Ketika ayahnya tiba, dia bertanya, mengapa kamu berdiri di sini di dekat mobilku? Gadis itu berkata, ayah, aku datang untuk berbagi kabar baik denganmu. Aku diterima di perguruan tinggi yang bagus. Ayahnya dengan dingin menjawab, kalau kamu diterima, pergilah belajar. Kenapa kamu harus datang ke sini hanya untuk memberitahuku? Gadis itu berkata, tapi ayah, aku tidak punya uang untuk biaya kuliah. Ayahnya menjawab, kalau kamu butuh uang, mintalah pada ibumu. Gadis itu berkata, ibu pindah ke kota lain bersama suami barunya dan teleponnya sudah mati selama beberapa hari. Pemilik toko mengawasi semuanya dari dekat. Ayahnya mengeluarkan sekitar $100 dari sakunya dan memberikannya kepada gadis itu. Tetapi gadis itu menolak menerimanya karena tidak cukup untuk membayar biaya kuliahnya. Pada saat itu, pemilik perusahaan berjalan mendekat dan berkata kepada Peter, Peter, bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan terhadap putrimu sendiri? Aku mendengar semuanya. Aku telah memutuskan untuk menghabiskan hidupku bersamamu. Tetapi kau adalah tipe pria yang memperlakukan putrimu sendiri seperti ini. Syukurlah, wajah aslimu telah terungkap kepadaku. Dan hari ini aku juga mengetahui bahwa kau sudah memiliki istri sebelumnya. Tidak ada tempat lagi untukmu di perusahaanku. Mulai hari ini, kau dipecat. Peter dengan marah memarahi putrinya sendiri. Mengapa kau datang ke sini? Kau telah merusak pekerjaanku dan menghancurkan hubunganku dengan wanita yang akan kunikahi. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Kemudian pemilik perusahaan berkata, sayang, gurumu sangat memujimu hari ini di kampus. Jika kau membutuhkanku, datanglah ke perusahaanku. Dan ini beberapa pakaian hangat untuk musim dingin. Ambillah dan jaga dirimu baik-baik. Pemilik perusahaan kemudian pergi. Saat gadis itu duduk dan membuka tasnya, ia menemukan sejumlah besar uang di dalamnya bersama dengan pakaian. Ada juga sebuah surat. Ia membukanya dan membaca, sayang, uang ini untuk pendidikanmu. Ketika kau meminta uang kuliah kepada ayahmu, aku mendengarkan. Kau merasa sendirian dan aku tahu betapa kau mencintai belajar. Jika kau membutuhkan sesuatu, datanglah ke tempatku. Dan ingat, pendidikan akan membawamu melampaui batas duniamu yang kecil. Belajarlah dengan giat dan bangun masa depanmu sendiri. Para penonton, terkadang orang asing menjadi sumber dukungan yang lebih besar daripada keluarga kita sendiri. Sang ayah meninggalkan putrinya, tetapi seorang asing memilih untuk mempertahankan mimpinya. Menurut pendapat Anda, apakah hubungan dibangun oleh ikatan darah atau dengan berdiri di samping seseorang di saat-saat tersulitnya? Tulis satu kata di kolom komentar, darah atau kemanusiaan.